Ya, baik, tentang jaringan komputer. Jadi jaringan komputer, kalau kita mau mempelajari tentang cara kerjanya, ya, pada umumnya itu adalah melalui arsitektur protokolnya. Jadi kalau ada orang jaringan komputer, teorinya itu apa isinya? Teorinya adalah tentang arsitektur protokol. Ya, itulah cara kerja atau untuk mempelajari bagaimana cara jaringan komputer bekerja, maka kita mempelajari arsitektur protokol. Nah, arsitektur protokol yang standar pada umumnya itu digunakan yang namanya model OSI. Ya, namanya model OSI. Apa itu protokol? Protokol itu sekumpulan aturan, rule ya. Sekumpulan aturan atau rule yang mengatur cara kerja komputer. Ya, mulai dari komputer itu, dari datanya dari manusia, jadi file dikirim lewat alat-alat jaringan, lewat internet misalkan, terus sampai ke komputer lain, itu semua diatur melalui aturan-aturan. Nama aturan-aturan itu protokol. Nama aturan-aturan itu protokol. Nah, protokol itu nanti karena kompleks maksudnya bentuknya itu cukup banyak ya, kalau dikumpul-kumpulkan ada sekian banyak protokol, diatur sedemikian rupa, disusun sedemikian rupa. Nah, susunannya itulah namanya arsitektur. Sehingga dikenallah arsitektur protokol. Arsitektur protokol yang standar, ya, standar dari arsitektur protokol itu namanya model OSI. OSI ini Open System Interchange. Dibuat oleh sebuah badan dunia, badan standarisasi dunia disebut dengan ISO nanti. Jadi Anda kenalkan ISO kan, standar tentang bagaimana cara kerja secara organisasi, administrasi organisasi. Ada banyak gitu yang standarisasi oleh ISO ya. Salah satunya ini arsitektur protokol ya, model OSI. Nah, model OSI ini dirancang oleh ISO. Yang merancang ini timnya tentu ya. Itu dibuat dalam bentuk berlapis-lapis. Disebutlah dengan layer nanti ya, layers. Dibuat dalam bentuk berlapis-lapis. Sekali lagi, arsitektur protokol menjelaskan bagaimana cara kerja jaringan komputer. Jadi kalau kita tidak biasa berpikir abstrak, akan berbeda nanti fenomenanya antara mendesain jaringan yang bekerja langsung di lapangan, membangun jaringan, dengan cara kerjanya itu sangat abstrak. Maksudnya sangat abstrak itu kan dalam bentuk imajinasi. Ya, Anda harus membayangkan bentuk fisiknya seperti ini, nanti bentuk cara kerjanya nanti sama sekali harus dihubungkan secara imajinasi ya, dalam bentuk abstrak. Nah, abstrak itulah yang disebut dengan arsitektur protokol. Ya, semua buku yang menceritakan, yang menjelaskan tentang bagaimana jaringan komputer itu bekerja, semua buku itu pasti yang dijelaskannya adalah arsitektur protokolnya. Dan 90% arsitektur protokol itu dijelaskan dengan menggunakan model OSI. Dalam terapannya nanti ada berbagai macam arsitektur protokol di dalam penerapannya, tetapi semuanya nanti harus mengikuti standar OSI. Misalkan yang terkenal itu TCP/IP, ini juga arsitektur protokol yang diterapkan di internet. Nah, TCP/IP ini dibuat berdasarkan model OSI. Jadi model OSI ini standar, ya. Standarisasi atau referen ya. Referen itu tempat mencontek. Jadi kalau ada vendor, perusahaan yang ingin membuat arsitektur protokol yang baru, itu standarnya harus melihat ke model OSI. Ya, model OSI contohnya TCP/IP atau Apple Talk yang dibuat oleh perusahaan Apple. Ya, walaupun yang membuat perusahaan yang berbeda, tetapi tetap mengikuti standar namanya model OSI, atau kalau di Microsoft ada namanya NetGUI. Nah, gitu. Oke, itulah tentang arsitektur protokol. Ya, sekali lagi, protokol ini kalau di bahasa awam kan, itu bahasa Inggrisnya rule.
Kalau bahasa Indonesia artinya aturan. Ya. Nah, kalau pakai S, aturan-aturan atau sekumpulan aturan yang menjelaskan tentang bagaimana cara kerja jaringan komputer. Oke, kita masuk ke berikutnya. Contoh, ada 2 buah komputer. Komputer yang pertama namanya A. Komputer yang kedua namanya B. Kok ini nggak nyebutnya komputer, Pak? Kenapa nyebutnya host? Komputer, kalau sudah berada di dalam jaringan, maka nanti disebut dengan host. Sebutan umumnya itu host. Ya. Setiap end device, setiap alat yang digunakan untuk berkomunikasi di dalam jaringan itu disebut dengan host. Jadi host adalah sebuah objek yang bisa digunakan untuk berkomunikasi di dalam jaringan. Maka kalau tadi ini saya sebut ada komputer A, ada komputer B. Maka karena dia dihubungkan ke network, saya nyebutnya ada host A, ada host B. Nah, kedua komputer ini atau kedua host ini dihubungkan ke jaringan. Ke jaringan. Lihat, ini ada 3 objek. Objek yang pertama komputer A atau host A, objek yang kedua ini jaringannya, networknya. Objek yang ketiga nih host B, komputer B. Berarti kalau ini mau digunakan untuk mengirim data, A bisa mengirim data ke B, atau B bisa mengirim data ke A lewat network, lewat jaringan. Nah ini kalau kita gambarkan begini, kita gambarkan kan begini ya. A mengirim data lewat jaringan, lewat internet, nanti diterima oleh B gitu, atau B sebaliknya gitu. Secara penggambaran secara umum. Ya, tetapi sebenarnya di dalam setiap objek ini, di dalam host A maupun di dalam network maupun di dalam host B, itu di dalamnya ada arsitektur protokol atau protokol yang mengendalikan setiap objek ini bekerja. Misalkan ini host A memiliki protokol atau susunan protokol seperti ini. Nah, karena protokol itu fungsinya banyak, maka diatur dalam bentuk berlapis-lapis. Lapisan paling bawah disebut physical, lapisan paling bawah disebut data link, dan yang kedua disebut data link, yang ketiga lapisannya disebut network, yang keempat lapisannya disebut transport, yang kelima session, presentation, dan application. Jadi membacanya itu dari sini ya. Ini 1, ini 2, 3, 4, berapa ini ya? 5, 6, dan 7. Bacanya dari bawah. Paling bawah physical, paling atas aplikasi, application. Nah, manusia menggunakan jaringan melalui aplikasi. Ini manusia. Lewat aplikasi. Jadi manusia lewat aplikasi. Ya. Manusia tidak manusia awam ya, orang umum tidak tahu menahu tentang bagian presentation, bagian session, bagian transport, bagian network, bagian data link, itu kerja diam-diam secara otomatis yang tersembunyi. Manusia nggak lihat. Yang bisa manusia lihat itu aplikasi aja. Ini bekerja di dalam sistem. Kalau fisikal nanti bisa dilihat, tapi tidak digunakan oleh manusia. Fisikal itu contohnya kabel. Jadi kabel-kabel jaringan itu masuk ke dalam layer fisikal. Dalam layer fisikal ini ya, perkabelan. Kabelan dalam fisikal. Jadi layer lapisan protokol untuk contohnya ada 7 lapis. Nah, protokol yang 7 lapis inilah yang disebut tadi dengan model OSI. Ya, dengan model OSI, kepanjangan atau singkatan dari Open System Interchange. OSI. Jadi arsitektur OSI punya 7 lapis yang Anda harus hafal luar kepala. Otomatis Anda nanti akan hafal sendiri. Kenapa Pak kok bisa hafal sendiri? Karena setiap pertemuan di teori, kita akan pakai 7 lapis ini terus. Kalau ada yang nggak hafal, berarti dia sering nggak datang. Karena sering diulang-ulang terus, ya kita ulang terus. Ya, physical, data link, network, transport, session, presentation, application. Ya, hafal luar kepala. Ya, otomatis nanti hafal luar kepala. Atau kalau mau dari atas, ya application, presentation, session, transport, network, data link, physical. Tapi kalau dikasih nomor 1 itu paling bawah. Physical nomor 1, data link nomor 2, network nomor
3, transport nomor 4, session nomor 5, presentation nomor 6, application nomor 7. Nah, jadi pada setiap objek yang tadi ini ya, ini dikatakan kalau ini pengirim, ini penerima, kemudian ini media komunikasinya. Nah, setiap objek ini ada arsitektur protokol. Nah, pada host A, karena ini komputer, ada 7 lapis. Maka pada host B juga ada 7 lapisan. Nah, sedangkan kalau ini jaringan networknya adalah LAN dengan internet, nanti itu berbeda dalam teknologi dan berbeda dalam jangkauan. Nah, kalau LAN itu dia tidak memiliki ketujuh lapis ini. LAN itu dia hanya punya 2 lapis, fisikal dengan data link. Nah, begitu. Tapi nanti kalau internet itu sampai 3 lapis. Kalau internet ya. Jadi LAN dengan internet itu berbeda. Ini contoh saya ini untuk LAN. Nah, perangkat LAN yang 2 lapis itu nama alatnya switch. Ya. Kalau di praktek tadi kita ada menggunakan beberapa switch. Switch itu adalah perangkat jaringan yang punya 2 lapis. 2 layer. Ya, 2 layer. Kalau kita hitung ini 1, ini 2, makanya switch. Kadang-kadang disebut 2 layers device. Perangkat yang bekerja sampai layer yang kedua. Ya, karena kita ngurutnya kan dari bawah. Switch itu layernya sampai layer yang kedua. Dan switch digunakan untuk LAN. Jadi perangkat LAN, alat utamanya adalah switch. Switch ya. Switch ini kan dihubungkan pakai kabel ya, Ethernet ya. Nah, nanti kalau ada yang pakai wireless itu namanya access point. Jadi switch dengan access point itu fungsinya sama. Yang satu dihubungkan pakai kabel koneksinya, kalau yang switch ini pakai kabel ya. Kabel itu sekarang namanya kabel UTV. Ya, yang di praktek tadi ya. Nanti yang praktek itu juga videonya Anda ulangi ya mendengarnya ya. Nah, itulah untuk contoh ini host A dihubungkan pakai LAN ke host B. Nah, karena LAN itu pakai switch itu 2 lapis saja. Enggak ke 7 lapisnya. Hanya 2 lapis saja. Nah, tetapi setiap host itu harus punya 7 lapis, harus ada aplikasinya. Kenapa harus ada aplikasinya? Karena ada manusia. Lihat, ini ada manusia yang kalau ini datanya dari sini, pengirim datanya panahnya ke bawah. Kalau ini manusia penerima, panahnya ke atas. Sehingga aliran data dari host A ke host B, aliran datanya seperti ini. Nah, ini seperti tadi udah ada ya. Nah, aliran datanya seperti ini. Lewat, nah begini. Nah, itu aliran datanya begitu. Nyampai ke si B. Oke, saya hapus dulu ya, biar bersih dulu. Saya bersihkan dulu. Iris. All outside. Nah, oke. Jadi, kalau kita anggap A pengirim, sender ya, dan B penerima, receiver, maka datanya itu begini. Datanya dari manusia, diberikan ke bagian aplikasi, dari aplikasi ke presentation, dari presentation ke session, dari session ke transport, dari transport ke network, dari network ke data link, ke physical. Nah, kemudian tiba di bagian network, dalam hal ini LAN, itu dari bawah. Berarti dari physical, kabel ya. Ini kan kabel ketemu kabel. Dari kabel nanti oleh kabel dinaikkan ke bagian data link. Nah, di data link diproses, setelah diproses, dibalikkan ke physical untuk dikirim ke penerima. Ini physical lagi, ini fisik ya, kabel. Physical itu kabel ya. Nanti bisa media ya, media network. Nah, kemudian di penerima prosesnya terbalik. Kalau ini dari atas ke bawah, ini dari bawah ke atas. Berarti dari physical dikirim ke data link, dikirim ke network, dikirim ke transport, ke session, ke presentation, ke application, akhirnya diterima. Nah, yang penerimanya ini orang lewat aplikasi, yang ngirim juga lewat aplikasi. Nah, itu makanya kalau kita menggunakan komputer, yang kita lihat di mata kita adalah aplikasi. Tapi ada banyak yang tidak terlihat oleh mata kita, yang berada di belakang layar. Ya, kalau di jaringan itulah bagian presentation, bagian session, bagian transport. Kita nggak lihat, kita nggak bisa lihat. Tapi terjadi itu di belakang layar. Itulah yang namanya cara kerja. Yang kita nggak lihat ya. Yang kita lihat paling application sama physical. Physical ini kabel-kabel, itu bisa kita lihat. Kalau application ini aplikasi bisa kita lihat di layar monitor. Nah, oke. Itulah nanti prinsip dasar bagaimana jaringan komputer itu bekerja. Itulah prinsip dasar bagaimana
jaringan komputer itu bekerja berdasarkan protokol. Jadi ini semua, inilah namanya protokol. Kalau 7 lapis seperti ini, nama protokolnya adalah protokol model OSI. Protokol model OSI. Protokol model OSI saat ini menjadi standar dari semua protokol yang ada di dunia. Standar ya, standar berarti kalau ada orang mau buat harus berdasarkan dia, kan itu namanya standar. Standar protokol di dunia disahkan oleh badan dunia yang bernama ISO, namanya model OSI. Jadi semua protokol yang dibuat oleh orang-orang, para preset, para perancang jaringan itu harus berdasarkan model OSI. Nah, contohnya yang terkenal yang sudah dibuat adalah TCP/IP. TCP/IP itu dibuat berdasarkan model OSI yang mengacu ke model OSI. Mengacu itu bahasa Inggrisnya reference. Jadi kadang-kadang disebut juga OSI reference. OSI itu adalah merupakan acuan. Acuan berarti yang lain nyontek ke dia, ya, tempat contekan. Kenapa? Karena harus dibuat standar supaya bisa connect antar protokol-protokol yang berbeda, supaya bisa connect antar protokol-protokol yang berbeda. Jadi model OSI ini sebenarnya adalah semacam buku panduan, ya, buku panduan. Ya, nanti diterapkan oleh perusahaan-perusahaan komputer, ya, perusahaan jaringan, diterapkan misalkan oleh Microsoft dalam protokol, contoh protokolnya di jaringan namanya NetGUI, ya, itu terbilang. Kemudian nanti ada kalau dulu di dalam sistem operasi Unix pertama kali dibuat itu langsung menggunakan protokol, nama protokolnya TCP/IP, itu nama protokolnya. Nah, ada perusahaan Apple, Anda tahu Apple ya, itu dia membuat protokol namanya AppleTalk. Nah, semuanya itu buku panduannya adalah model OSI. Makanya kalau kita belajar jaringan, maka kita harus membahas cara kerjanya dengan model OSI. Oke, itu yang pertama dulu. Begitulah cara kerjanya. Nah, sekarang protokol ini yang 7 lapis ini ada kaitannya dengan alat jaringan. Misalkan gini ya, fisikal. Contohnya apa Pak? Fisikal yang terlihat, kabel. Jadi kabel-kabel jaringan itu masuk dalam layer fisikal, kelompok fisikal. Nah, kabel itu nanti bisa kabel UTV, kabel koaksial, ya. Termasuk nanti gelombang elektromagnetik itu masuk dalam kelompok fisikal. Karena dia penghubung dari satu titik ke titik lain. Nah, di dalam fisikal yang dialirkan itu listrik. Misalkan di kabel, listrik. Contohnya untuk kabel ya listrik ya. Kalau untuk apa kemarin selain kabel ada apa? Fiber optik itu yang dilakukan cahaya. Kalau wireless yang dilakukan adalah gelombang elektromagnetik. Nah, tetapi nanti yang dikirim di dalam fisikal itu per bit. Yang dikirim itu bit. Nah, yang dikirim itu bit. Bit itu B-nya huruf kecil. Bit. Yang dikirim itu bit. Nah, Anda tahu ya satuan-satuan data itu paling kecil kan bit. Nanti kalau bitnya ada 8, orang nyebutnya byte. Kalau jumlahnya 8, orang nyebutnya byte. Jadi data itu ada bit, ada byte. Biasanya kalau kecepatan jaringan, orang nyebutnya bit. Misalkan dalam 1 detik bisa dikirim 100 bit. Maka orang menyebutnya 100 B kecil. Nah, kenapa B kecil? Karena bit. Kalau B besar nanti byte. Per detik. Per detik. Bahasa Inggrisnya S ya, second. Makanya 100 BPS. Nah, kalau sekarang orang bandit menyebutnya satuan bit itu sudah bisa kilo, bisa juta. Kalau kilo, maka kita nyebutnya 100 kilo, ribu ya, 1000 bit per detik. Nah, pakai bit satuannya. Atau kalau juta kan mega ya, 100 mega, M bit per detik. Nah, jadi Anda perhatikan BPS itu B-nya kecil. Bit ya. Satuan kecepatan atau speed dari jaringan itu bit. Bit. Tapi kalau dalam file, Anda di dalam hadis ada file itu satuannya byte. Karena byte itu karakter ya, semacam satu huruf itu katakanlah 1 byte ya. Kalau zaman dulu 1 huruf itu direpresentasikan dalam 1 byte, ada 8 bit. Nah, jadi kalau 256 kilo BPS, B-nya itu bit per detik.
Kenapa satuannya bit? Karena kecepatan itu kan di media ini, di bawah ini kecepatannya di kabel. Nah, kabel itu yang bisa dikirim oleh kabel itu bit. Kabel nggak bisa mengirim file, kabel nggak bisa mengirim gambar, kabel nggak bisa mengirim suara. Jadi nanti file, gambar, suara itu diubah menjadi bit. Kenapa harus diubah menjadi bit? Karena data dalam bentuk bit inilah yang bisa menjadi listrik. Nah, gitu. Karena kan pada dasarnya semuanya kan menjadi listrik ya. Baik cahaya, nanti listrik dulu baru cahaya. Atau kalau gelombang elektromagnetik, listrik dulu baru gelombang elektromagnetik. Nah, itu yang bisa dijadikan listrik itu bit. Data dalam bentuk bit ya, dalam bentuk bit. Nah, oke, itu yang pertama fisikal. Yang kedua data link. Layer yang kedua ini data link. Itu contohnya switch. Jadi switch itu cara kerjanya itu paling atas itu dalam bentuk data link. Nah, kalau di komputer itu ada Ethernet ya. Cut Ethernet itu layer 2 Ethernet ya. Jadi di komputer kita itu ada cut namanya Ethernet yang kalau pakai kabel kita colokin itu ada portnya disebut port Ethernet. Jadi Ethernet itu adalah berada di layer 2 atau LAN. Makanya LAN itu perangkat utamanya bekerja pada layer 2. Ya, LAN itu bekerja pada layer 2. Jadi bedanya kalau internet itu bekerja sampai layer 3. Alat utamanya router. Bekerja sampai layer 3 berarti sampai network. Jadi setiap alat itu, nah ini ya router itu sampai network. Jadi setiap layer ini ada contoh alatnya. Ada contoh alatnya. Kemudian ada yang berbentuk hardware, ada yang berbentuk software. Ini 3 terbawah, ini pada umumnya hardware. 4 ke atas ini pada umumnya software. Nah, karena kan komputer kan ada hardware, ada software. Jadi physical itu hardware. Data link itu juga hardware. Nah, mungkin nanti di bagian network ini yang setengah. Setengah hardware, setengah software. Tapi kalau aplikasi, ya itu software. Presentation itu software. Session ini dikerjakan oleh software. Bagian transport ini dikerjakan oleh software. Nah, gitu. Kemudian setiap lapisan ini nama datanya ada khusus. Misalkan di physical, nama datanya bit. Di bagian data link, nama datanya frame. Ini data semua ya, cuma nanti namanya beda nanti. Di bagian network namanya paket. Di bagian transport namanya segmen. Di bagian session ini namanya baru data. Presentation namanya tetap data. Di application namanya tetap data. Nah, ini Anda harus ingat nanti ya. Jadi nanti data yang kita kirim dari manusia dan diterima oleh manusia, memang kita nyebutnya data. Ini selagi di manusia, ini dia data. Ini manusia atau ini yang di penerima juga ini data. Manusia nyebutnya data. Tapi begitu diproses nanti di dalam yang kita nggak kelihatan sama kita, nanti di dalam cara kerjanya, nanti di dalam textbook akan disebut ada segmen, ada paket, ada frame, ada bit. Jadi kalau sudah di dalam media transmisi ya, apakah itu kabel, fiber optik atau gelombang elektromagnetik, itu bit ya. Bit per bit ya, per bit. Ya, bukan dikirim per file. Jadi Anda jangan bayangkan di dalam kabel itu lewat file. Anda bayangkan di dalam kabel itu lewat gambar. Nggak bisa gambar lewat kabel. Gambar itu dirubah menjadi bit ya. Bit itu data biner. Karena komputer itu kan bekerja secara biner. Ya, biner itu sendiri kan artinya binary. Biner ya. Biner artinya dua keadaan ya. Dua keadaan. Bit itu kan dua keadaan. Dua keadaan yaitu 0 dengan 1. 0 dengan 1 bisa dibuat oleh listrik. Itu makanya fisikal itu datanya berbentuk bit. Oke, itulah cara kerja jaringan dulu secara umum ya. Sekali lagi, setiap objek di dalam jaringan itu memiliki lapisan-lapisan seperti ini. Lapisan. Ada yang 7 lapis. Nah, tapi di dalam alatnya nanti bisa jadi dia hanya nggak perlu semua, karena kayak di switch kan nggak perlu aplikasi. Di router kan nggak perlu aplikasi, makanya cukup di switch 2 lapis. Kalau pada router nanti dia sampai lapisan yang ketiga sampai network. Nah, nanti yang lain itu ini, kabel-kabel ini, penghubung ya, yang kita sebut kemarin media network atau media transmisi. Kalau di dalam telekomunikasi disebut media transmisi. Oke, itu yang pertama, cara kerja jaringan.
kalau kita melihatnya dari aspek arsitektur protokol, ya, 7 lapis ini disebut arsitektur protokolnya OSI. Nah, saya kan sebut-sebut terus ini OSI. Kalau orang-orang baru kadang-kadang terbalik dia, OSI sama ISO ya. ISO ya. ISO ini yang membuat, yang dibuat OSI, jangan kebalik ya. Kenapa bisa terbalik? Karena hurufnya itu aja. Padahal singkatannya beda jauh ya. Kalau OSI ini Open System Interchange. Maksudnya adalah kode perubahan kode interchange ya, sistem pertukaran data yang bersifat terbuka, open. Karena dia kan jadi standar, makanya jadi open, bersifat terbuka. Kalau ISO ini singkatannya International Standardization Organization. Jadi organisasi standarisasi dunia, kan beda ya. Ini yang membuat, ini yang dibuat. Kebetulan hurufnya, singkatannya sama ya. Jangan terbalik. Jadi kalau arsitektur protokol namanya model OSI. Oke, kita next. Nah, sekarang di sini saya tampilkan fungsi setiap lapisan. Tadi ada 7 lapis. Bagian fisikal, fungsinya adalah contohnya dia itu media transmisi ya. Kayak kabel, FO, gelombang elektromagnetik. Nah, ini fungsinya bagian fisikal adalah menyediakan media transmisi. Nanti di bagian fisikal lah ditentukan besaran-besaran kelistrikannya atau bentuk-bentuk koneksinya, portnya. Kalau kabel koaksial, portnya bentuknya apa? Kalau kabel UTP, portnya bentuknya apa? Port itu penghubung ya. Kemudian nanti kalau kabel, kabelnya kenapa bisa pakai kabel koaksial, bisa pakai kabel tungsten pair ya. Kalau kabel sekarang rata-rata itu kalau untuk LAN itu pakai kabel tungsten pair namanya. Nanti kita bahas lagi lah masalah media transmisi. Tapi media transmisi ini terlihat oleh manusia. Dan kita lihat itu dalam bentuk perkabelan. Itu bagian fisikal. Nah, sedangkan bagian data link fungsinya untuk menyediakan format data dalam bentuk frame. Kita ingat tadi, data link itu nama datanya frame. Frame itu adalah sekelompok bit. Sekelompok bit yang dikelompok-kelompokkan secara logik. Bit yang sama, satu kelompok, bit yang sama, satu kelompok, ada bit data, ada bit kontrolnya, dan sebagainya. Nah, setiap kelompok itu namanya disebut dengan frame. Nah, kenapa harus ada proses frame? Karena dari frame inilah nanti dengan mudah dijadikan bit, baru dijadikan listrik. Nah, jadi itu frame ya. Frame itu cikal bakal untuk jadi bit ya. Atau untuk memudahkan frame itu untuk jadi bentuk lain yang disebut dengan segmen nanti. Nah, kita ke network ya. Nah, jadi network adalah membungkus segmen dalam bentuk paket. Jadi nanti segmen itu potongan-potongan data ya. Potongan-potongan data itu dibungkus ya, kayak kita ngirim barang dibungkus. Nah, kalau di jaringan tempat membungkusnya itu di dalam network ya, dibungkus. Setelah dibungkus dikasih alamat. Anda kalau ngirim sesuatu kan setelah dibungkus diberi alamat. Nah, itu di bagian network setelah dibungkus dalam bentuk paket diberi alamat. Alamatnya itu disebut IP address. Jadi kalau kita di praktek tadi ada cerita IP address. IP address itu berada di layer network. IP address berada di layer network. Yang kedua, pada bagian network inilah kalau ada pesan-pesan error jaringan itu disiapkan. Misalkan tadi pesannya apa? Replay from, waktu kita ping kan ada pesan. Nah, pesan itu dikirimkan atau diatur oleh di bagian network ini. Atau kalau time tadi kalau yang tidak sampai pesannya time out ya. Nah, itu dikirim oleh bagian ini yang disebut dengan ICMP. Ya, disebut dengan ICMP ya. Ya, tempat pengiriman pesan-pesan error itu dikirim di bagiannya. Nah, kemudian bagian transport fungsinya untuk membagi-bagi data dalam bentuk potongan-potongan kecil. Kenapa? Karena data kita yang kita kirim lewat jaringan, baik lewat LAN maupun lewat internet, itu datanya itu nggak langsung dikirim semua, tapi dikecil-kecilin. Kenapa harus dikecil-kecilin, dipotong-potong? Supaya pengirimannya efisien.
Itu logikanya sama dengan kalau Anda pindah rumah, nggak langsung satu rumah itu dipindahkan ke rumah yang baru. Tapi caranya bagaimana? Dicicil, dikirim dikit, dikirim kursinya dulu, dikirim tempat tidurnya dulu. Nah, dipotong-potong pengirimannya sedikit demi sedikit. Begitulah cara kerja di dalam pengiriman data di dalam jaringan. Artinya dipotong kecil-kecil. Nah, setiap potongan kecil itu namanya segmen. Dilakukan di bagian transport. Nah, dilakukan di bagian transport namanya segmen. Nah, namanya segmen, ya itulah bagian transport. Bagian transport ini juga nanti mengatur bagaimana komunikasi dari host to host. Dari host to host itu maksudnya dari alat, ya, dari end device ke end device, cara komunikasinya itu bagaimana. Karena ada dua cara berkomunikasi kalau kita melihatnya dari aspek dari ujung ke ujung. Bukan di tengah-tengah ya, tapi komunikasi dari ujung ke ujung. Dari end to end. Ada dua, ada namanya connectionless, ada namanya connection oriented. Ya. Connectionless. Connectionless berarti apa? Tidak perlu ada hubungan dulu, langsung aja datanya dikirim. Itu namanya connection. Tidak perlu koneksi. Tidak perlu ada jalur. Jalurnya mau lewat mana? Entar aja. Nah, namanya connectionless. Nah, nanti sebaliknya adalah connection oriented. Berarti harus ada koneksi dulu. Nah, jadi ada dua cara itu berkomunikasi dari ujung ke ujung. Itu diatur di bagian transport. Nanti ini kita bahas lagi waktu kita membahas bagian transport ya, bagian connection oriented. Connection oriented nggak ada di sini. Di sini ya, itu bagian transport. Nah, kemudian nanti ada bagian session. Bagian session ini mengatur dialog ya. Mengatur dialog karena apa? Karena di dalam satu host ya, di dalam satu perangkat itu bisa terjadi pengiriman datanya tidak satu ya, ada beberapa komunikasi, sehingga perlu diatur nanti mana yang didulukan, mana lewat apa jendela-jendelanya lewat mana gitu namanya, itu namanya pengaturan dialog. Nah, bagian presentation ini menentukan format data. Nah, kenapa format data harus ditentukan? Karena data yang kita kirim bentuknya kan beda-beda. Ada yang data berbentuk tulisan, ada data yang berbentuk gambar, ada data yang berbentuk suara, ada data yang berbentuk file, ada data yang berbentuk video. Maka datanya itu harus dibaca oleh satu bagian dari salah satu layer model OSI. Nah, yang membaca itu bagian presentation. Misalkan Anda mengirim tulisan, nah, tulisan itu kan bisa Word, bisa teks ya, TXT dan sebagainya, bisa CSV dan sebagainya ya. Anda ngirim gambar, gambar itu kan macam-macam, bisa JPG, JPEG ya, bisa BMP, bisa bisa GIF ya, bisa sekarang ada PNG ya dan sebagainya. Itu kalau gambar. Ke suara juga ada macam-macam jenis format datanya. Video juga macam-macam. Nah, itu diatur atau dicatat di bagian presentation. Nah, yang paling atas ini aplikasi. Apa fungsi aplikasi? Aplikasi mengenerate atau meng-create data. Datanya dari mana? Dari manusia. Kalau di pengirim datanya dari manusia. Nah, data itu kan masih ada di dalam pikiran manusia. Bagaimana manusia merepresentasikan datanya itu dia lewat aplikasi. Bagaimana data itu? Dia mau mengirimkan pesan. Pakai apa? Pakai aplikasi. Nah, jadi data kita itu dihasilkan atau di-create oleh bagian aplikasi. 7 lapisan ini Anda harus hafal. Ini cara fungsinya secara sederhana ya. Saya tuliskannya secara sederhana. Seperti inilah fungsi yang 7 itu. 7 lapis tadi ya. Application, presentation, session, transport, network, data link, physical. Anda harus hafal ini 7 ini. Fungsinya juga. Kemudian nanti apa lagi? Nama datanya. Ayo coba diulang ini. Physical nama datanya apa tadi? Bit. Data link nama data di sini apa? Frame. Network nama data di sini apa? Paket. Transport nama data di sini apa? Segmen. Session nama data di sini apa? Ya, ini tetap data. Presentation di sini tetap data, application tetap data. Nah, sekarang kalau alat, physical, apa contoh alatnya? Kabel ya. Paling mudah kabel ya. Atau gelombang elektromagnetik itu termasuk physical. Atau fiber optik itu physical. Data link, apa contoh alatnya? Switch sama Ethernet card.
Network, apa contoh alatnya? Router. Nah, jadi itu contoh alatnya baru router. Jadi kalau orang cerita router, oh itu berarti sebuah alat yang bekerja pada lapisan network. Kalau transport ini software, berbentuk software ya. Session ini nanti berbentuk software, presentation software, application software. Oke, itulah fungsi setiap lapisan tadi. Nah, kemudian pada setiap lapisan ini ada alamatnya. Kenapa kok butuh alamat, Pak? Karena kan kita mau ngirim data dari satu titik ke titik lain. Setiap pengiriman data dari satu titik ke titik lain itu butuh alamat. Kenapa butuh alamat? Karena sasaran kita untuk mengirimkan pesan itu bisa jadi ada banyak objek ya, banyak orang yang mau menerimanya. Harus kita tentukan saya mau mengirim datanya ke si A, ke si B atau ke si C. A, B dan C itulah namanya alamat. Nah, alamat itu kalau di sisi application alamat itu dikenal dengan name, nama. Ya, nama. Nah, misalkan kalau Anda ke internet, Facebook itu name. Facebook itu name. Nah, kemudian alamat yang lain ada di bagian transport. Di bagian transport alamat itu namanya port number. Port number. Jadi kalau Anda mau mengirim ke Facebook, itu pakai web. Web itu port numbernya 80. Nah, gitu. Kenapa kok jadi angka, Pak? Karena di komputer dia nggak tahu nama. Mesin komputer taunya angka. Komputer itu sendiri kan artinya angka ya. Komput, penghitung ya angka. Jadi yang tahu nama itu siapa? Manusia. Komputer angka, bagaimanapun semua data yang kita kenal di layar komputer itu semuanya jadi angka nanti di dalam sistem komputer. Makanya alamat-alamat kita, penggunaan aplikasi kita di jaringan maupun di internet itu dijadikan angka. Misalkan Anda kalau pakai web itu angkanya 80, port numbernya 80. Kalau Anda pakai email nanti misalkan portnya 25. Ya, kalau Anda apalagi selain itu Anda misalkan chat ya, chat itu juga punya port number sendiri. Anda menggunakan DHCP, DNS dan sebagainya nanti nama-nama aplikasi gitu ya di internet ya atau di LAN itu semuanya diwakili oleh port number. Jadi port number ini mewakili jenis aplikasi. Ya, mewakili jenis aplikasi. 16 bit ya dalam bentuk hexa. Nah, juga Anda harus ingat nanti jaringan komputer itu angka-angkanya dibuat dalam bentuk hexa. Dalam bentuk hexa. Hexa itu bilangan 16 ya. Kemudian IP address ini juga alamat. Ini yang sudah kita gunakan di praktek tadi. IP address yang berada dalam network, dalam layer, dalam lapisan network. IP address. IP address ini alamat logik. Jadi kalau kita bicara IP address itu logik. Kalau kita bicara physical sama data link, ini fisik. Network itu logik. Nah, jadi setiap host harus diberi IP address. Nah, IP address saat ini ada 2 versi, ada IP versi 4, ada IP versi 6. Dan sudah kita cobakan di praktikum tadi itu adalah IP versi 4. Ya. Beda utamanya adalah IP versi 4 32 bit, IP versi 6 ini versi ya, IP versi 6 128 bit. Kalau IP versi 4 kita nulisnya dalam bentuk desimal, IP versi 6 nanti dalam bentuk hexa. Ada banyak perbedaan yang lain antara IP versi 4 dengan IP versi 6 nanti kita bahas. Tapi bagian network sanalah ada IP address. Nah, kemudian bagian data link. Nah, ini kan link tadi kan switch ya. Data link ini switch atau Ethernet card ya. Ada alamat di sana namanya MAC address. Namanya MAC address. Nah, ini karena dia di bagian fisikal, makanya disebut alamatnya alamat fisik. Kalau IP address disebut alamat logik. Jadi ada alamat fisik, ada alamat logik. Nah, MAC address atau data link ini digunakan untuk setiap interface. Interface itu adalah katakanlah itu konektor untuk menghubungkan sebuah host ke jaringan. Sebuah host bisa punya banyak interface. Sebuah komputer dia bisa punya banyak interface, punya banyak kabel gitu ya. Bisa jadi komputer kita itu kabelnya banyak. Ada yang untuk ke jaringan A, jaringan B, jaringan C, bisa jadi. Nah, setiap penghubung itu namanya interface. Nah, setiap interface punya MAC address sendiri. Karena dia fisik punya MAC address sendiri. MAC address ini 48 bit. Anda sudah mulai mengingat ya, lihat IP versi 4 32 bit, IP versi 6 128 bit. MAC address 48 bit.
IP versi 4 ditulis dengan desimal, IP versi 6 dengan heksa. MAC address nanti dengan heksa juga. Heksa ya, dengan heksa. Nah, jadi penting sekali memahami addressing ya, pengalamatan ketika kita membahas tentang lapisan-lapisan protokol ini. Mulai dari apa tadi? Application, presentation, session, transport, network, data link, physical. Ayo, Anda sudah mulai ini mengingat di luar kepala ya. Mau dari atas ke bawah, mau bawah ke atas, Anda harus bisa menyebutnya. Kenapa perlu menyebutnya dari atas ke bawah? Karena waktu mengirim prosesnya dari atas ke bawah. Ya, dari data manusia ke aplikasi, ke presentation, ke session, ke transport, ke network, ke data link, ke physical. Kalau di penerima, prosesnya dari bawah ke atas. Ya, physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Jadi antara urutan atas dengan urutan bawah itu Anda harus bisa nanti menyebutkan. Dan nanti akan bisa sendiri lah. Yang ini nggak perlu saya minta hafal juga, nanti Anda hafal sendiri, karena kalau Anda terus hadir kuliah, menghadirkan ini ya, sambil menghadirkan pikiran Anda, ya Anda akan ingat sendiri nanti. Oke, nah sekarang yang paling pertama itu biasanya kita bahas ini dari bawah dulu nih, dari bawah. Ya, yang paling bawah itu apa? Paling bawah itu adalah physical dengan data link. Ya, kenapa ini kita bahas pertama? Karena biasanya kalau kita disuruh membangun jaringan yang pertama kita bangun itu namanya LAN. Nah, LAN itu tadi kan switch. Lead switch itu sampai dua lapis, physical dan data link. Nah, di dalam data link itu ada sebuah model jaringan namanya Ethernet. Namanya Ethernet. Kan Anda waktu praktek tadi kita sering nyebut Ethernet. Ethernet itu apa? Ethernet itu adalah nama interface untuk LAN. Jadi LAN itu saat ini ada banyak jenis LAN. Tapi untuk saat ini kalau orang nyebut LAN itu Ethernet. LAN itu Ethernet itu LAN. Walaupun tidak semua LAN itu nanti dia berbentuk Ethernet ya, tapi diiringi dengan kemajuan teknologi, akhirnya teknologi itu ada yang terpilih. Ada banyak teknologi yang dibuat oleh manusia. Pada akhirnya ada yang mengkerucut ke salah satu teknologi. Misalkan untuk LAN itu yang saat ini dipakai itu adalah teknologi Ethernet. Kalau untuk WAN, teknologinya adalah Internet. Nah, jaringan LAN itu untuk jaringan lokal, sedangkan jaringan Internet untuk pengiriman jarak jauh. Kedua-duanya dipakai. Kenapa kedua-duanya dipakai? Karena kita perlu komunikasi yang dekat-dekat saja itu pakai LAN. Kalau yang jauh itu pakai WAN ya, pakai Internet. Oke, jadi kita bahas dulu yang Ethernet dulu. Berarti kalau kita membahas Ethernet, kita sedang membahas LAN. Kalau cara kerja Ethernet berarti cara kerja LAN. Ini memang prinsip LAN. Jadi LAN itu adalah Ethernet. Ethernet itu kalau secara kabel ini, yang ujung portnya seperti ini. Nah, ini Ethernet. Atau kalau Anda melihat di dalam ini Anda, di dalam ke belakang komputer Anda, ada sebuah port yang bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Itulah namanya port Ethernet. Kabel ini konektor ini dicolokin ke sini. Nah, itulah yang tadi waktu dipakai paket tracer kan kita colokkan kan. Nah, itu namanya Ethernet. Ethernet bisa di interface, bisa kabelnya ya. Kabel ini disebut juga kabel Ethernet ya. Walaupun sebenarnya ini kabel UTV, tapi karena dia untuk LAN, itu disebut kabel Ethernet. Nah, Ethernet ya atau nanti LAN itu bekerja berdasarkan MAC address. Nah, kok bekerjanya berdasarkan MAC address, Pak? Karena ini tadi kan dia sampai sini ya, sampai layer sini. Nah, layer ini kan dia alamatnya MAC address. Jadi dia bekerja berdasarkan MAC address. Bukan berarti LAN tidak butuh IP address. Tapi cara kerja di dalamnya LAN itu ya berkomunikasi berdasarkan MAC address. Jadi berkomunikasi berdasarkan MAC address itu yang pertama. Jadi LAN yang pertama bekerja berdasarkan MAC address. Nah, MAC address ini lewat switch. Jadi switch itu perangkat yang bekerja berdasarkan MAC address. Setiap titik pada switch itu diidentifikasi atau dikenali berdasarkan MAC address-nya. Berdasarkan MAC address-nya nanti. Yang pertama. Nah, yang kedua, LAN itu bekerja menggunakan satu channel. Channelnya satu.
tapi digunakan bersama-sama, digunakan rame-rame. Jadi LAN itu hanya satu channel, satu bandwidth. Satu LAN itu satu channel ya, satu channel, satu saluran komunikasi. Nah, istilah satu saluran komunikasi itu sering disebut broadcast. Broadcast, sehingga disebut satu LAN itu punya satu broadcast. Broadcast, ini sudah sangat populer ya. Switch itu punya satu broadcast. Nah, malah ada nanti broadcast address. Di dalam LAN itu ada broadcast address. Jadi satu LAN, satu switch, ya, satu channel. Tapi nanti istilah umumnya kita lebih sering menyebut dengan satu broadcast. Satu broadcast. Atau kalau kita bicara gedung, satu ruangan. Nah, satu ruangan. Lihat, dalam satu ruangan kan kita ngobrol rame-rame. Ya, kita ngobrol rame-rame di dalam satu ruangan. Jadi satu broadcast itu satu ruangan. Satu penyiaran. Broadcast itu, kalau broadcasting itu kan penyiaran. Broadcast. Nah, satu broadcast. Jadi dia menggunakan satu saluran yang dipakai rame-rame. Satu dipakai rame-rame. Nah, oleh karena satu dipakai rame-rame, maka perlu pengaturan. Nah, pengaturannya inilah yang ada macam-macam. Nah, pada akhirnya pengaturan yang satu dipakai rame-rame ini, untuk LAN disebutlah yang saat ini banyak digunakan, istilahnya disingkat dengan CSMACD. Anda silakan cari di Google nanti kepanjangannya apa ini CSMACD ya. Kalau nanti Anda tidak catat yang saya sebutkan, CSMACD ini kepanjangannya adalah Carrier Sense Multiple Access. Multiple Access itu tadi cara mengakses yang rame-rame tadi, multiple access. Cara mengakses yang multi itu dengan cara Carrier Sense. Carrier Sense. Carrier Sense. CD ini adalah collision detection. Nah, saya nggak tulis di sini ya, Anda cari aja sendiri nanti. CD ini apa sih? Carrier Sense Multiple Access garis miring collision detection. Itu yang kedua ya. Satu, ini dua. Nah, ketiga, perangkat LAN itu perangkatnya adalah switch atau access point juga itu termasuk perangkat LAN. Kalau switch ini pakai kabel, kalau access point itu pakai gelombang elektromagnetik. Tapi kalau di dalam host itu ada namanya Ethernet card. Itu juga adalah perangkat LAN. Nah, apa itu MAC address? Nah, apa itu MAC address? Kalau Anda buka komputer Anda lihat, nggak komputer dulu ya, handphone ya. Handphone sekarang itu sama dengan komputer ya. Yang Anda pakai Android gitu ya. Kan makanya disebut smartphone. Tapi nilainya, intinya apa? Secara arsitektur itu sama dengan komputer. Ya. Handphone, Android atau atau yang bukan Android ya, yang iPhone itu pada dasarnya adalah sebuah host ya, sebuah komputer. Maka dia punya MAC address. Jadi kalau Anda pernah lihat di handphone Anda, di setting bagian status itu ada MAC address. Nah, di MAC address. Kok punya MAC address, Pak? Karena handphone itu kan komputer. Nah, contoh MAC address angkanya seperti ini. 10.23.68.2.75.241.2.21E.2. Lah, kok ada F, Pak? Kok ada huruf E? Iya, karena bilangan heksa. Ya, angka itu kalau di komputer nggak mesti angka ya. Kalau kita nyebut huruf angka gitu, nggak mesti angka. A, B, C, D, E, F itu angka. Kenapa angka? Karena angka itu komputer banyak menggunakan bilangan heksa angkanya. Jadi huruf ikut ya, huruf ikut ya. Huruf ikut ya. Nah, ini seperti ini. Ini physical address memang namanya, tapi sebenarnya ini MAC address. Karena physical address dengan MAC address sama ya. Nah, ini contohnya ini. Ini kalau Anda melihat ke komputer, MAC address-nya 70C94E0F A577. Nah, itulah MAC address. Jadi tadi LAN bekerja berdasarkan MAC address. Yang kedua bekerja berdasarkan CSMACD. Siapa yang ingat yang saya sebut tadi? CSMACD apa? Carrier Sense Multiple Access garis miring collision detection. Itu kepanjangannya ya. CSMACD. Apa itu CSMACD? CSMACD itu cara kerjanya kira-kira seperti ini. Seperti ini. Lihat, satu channel bersama-sama begini maksudnya. Ini satu, jalannya satu. Tapi semuanya dihubungkan ke situ.
berarti dia cuma satu. Tapi A, B, C, D, A, B, C, D, E, bukan jadi A lagi ya. A, B, C, D, E, itu menggunakan satu jalan, satu jalur. Kalau A mau berkomunikasi dengan B, mau mengirim data ke B, maka jalurnya begini. Nah, lewat sini. Kalau C mau ngirim ke A, lewat situ juga. Lah, sementara satu jalur, satu channel ini nggak boleh dipakai bersamaan dalam waktu yang bersamaan. Makanya perlu diatur. Satu dipakai rame-rame kayak kelas ya, kayak kita satu ruangan kita dalam bentuk kelas kuliah, itu kan harus diatur, namanya jadwal. Penjadwalan itu gunanya adalah agar satu kelas bisa dipakai rame-rame tapi bergantian. Ya, atau satu Zoom mau dipakai berame-rame, makanya dibuat penjadwalan. Nah, di dalam LAN, di dalam switch, itu satu channelnya dipakai rame-rame, namanya broadcast. Nah, harus diatur. Cara mengaturnya adalah tadi apa? Singkatannya udah ada ya sini. Singkatannya adalah Carrier Sense Multiple Access Collision Detection. Bagaimana itu Pak cara kerjanya? Nah, jadi cara kerjanya gini. Ya, cara kerjanya ada dua. Ini enggak saya tulis supaya Anda yang nulis. CSMA CD itu cara kerjanya ada dua. Kenapa ada dua? Yang pertama CSMA, yang kedua CD. Nah, gitu. Apa itu CSMA? Carrier Sense Multiple Access. Artinya gini, kalau A mau menggunakan ini, channel ini yang di atas ini, maka A harus mendeteksi dulu. Dia harus deteksi dulu, harus dia rasain dulu. Channel ini sedang ada yang gunain nggak? Saya ulang ya. Bahasanya pakai Anda sendiri, nggak boleh pakai bahasa saya. Nah, gitu. Si A, kalau dia mau pakai ini, channel yang tebal ini, dia harus tes dulu, harus dia cek dulu. Dia cek dulu, ini ada yang sedang pakai nggak? Kalau ada yang sedang pakai, dia akan mengundurkan diri. Ntar, karena nggak bisa pakai serentak. Kalau ada yang lagi pakai, tunggu kosong dulu. Nah, gitu. Jadi dia harus cek dulu. Dia harus cek lagi ada yang pakai nggak. Nah, kalau ada yang pakai nggak jadi, dia mundur. Nah, itu namanya carrier sense. Carrier sense maksudnya dia men-sense ya, dia merasai. Dia rasai channel itu sedang ada yang pakai nggak. Nah, itu namanya carrier sense, multiple access. Begitu juga si B. Si B kalau mau pakai, dia harus rasai dulu ada yang pakai nggak. Nah, mereka ini baru akan memakai channel kalau channel ini lagi kosong. Jadi berarti mereka menggunakannya bergantian. Hanya ketika waktu dia merasain mana yang kalau yang lagi kosong dia pakai. Kalau lagi ada yang pakai dia nunggu, mundur dulu ntar. Dia mengalah, ntar lah masih ada yang pakai. Nah, itu namanya carrier sense. Carrier sense multiple access. Karena rame-rame maka harus di carrier sense. Carrier sense maksudnya semua orang harus semua host ini harus merasai dulu. Merasai dulu maksudnya mendeteksi dulu. Ada nggak yang sedang pakai channel? Kalau ada mundur dulu. Nah, itu yang pertama. Itulah namanya carrier sense multiple access. Nah, yang kedua maksudnya gini. Ada kalanya si A lagi mencek. Ini ada yang pakai nggak? Nah, pada saat yang sama, pada detik yang sama, si C juga lagi mencek. Ada yang pakai nggak ya gitu. Kebetulan mereka sama gitu. Ya, sama-sama mau menggunakan. Nah, karena si A dan si B sama-sama mau menggunakan, mereka mengira channel ini ada yang menggunakan, padahal lagi kosong. Tapi karena sama-sama lagi mencek, yang namanya sistem, yang namanya kelistrikan, mengira lagi ada yang pakai. Sehingga keduanya sama-sama mundur. Ini juga mundur, padahal lagi nggak ada yang pakai. Sama dengan ya kalau si A mau menelepon ke si C, pada saat yang sama si C juga mau menelepon ke si A. Apa yang terjadi? Si A mengira si C sibuk, si C mengira si A sibuk. Nah, akhirnya apa? Sama-sama nggak jadi. Padahal apa? Padahal sebenarnya mereka sama-sama mengcall ya, sama-sama mengcall. Kalau sama-sama mengcall kan yang terjadi seperti itu. Nah, di dalam hal ini juga sama. Nah, kejadian di mana si A lagi mencoba, si C juga lagi mencoba, sehingga mereka mengira channel sedang sama-sama digunakan, itu namanya collision detection. Maksudnya apa? Mendeteksi adanya tubrukan. Maksudnya tubrukan apa tadi? Sama-sama ini bentrok ya. Padahal sebenarnya channelnya lagi kosong. Maka itu disebut dengan collision detection. Dideteksi terjadi tabrakan ya. Collision itu tabrakan. Maksudnya tabrakan sama-sama ini, padahal enggak, mengira ada padahal enggak. Nah, maka cara mengatasinya adalah
Kalau terjadi collision detection, maka A dan B akan kembali mendeteksi. Kapan mendeteksinya? Dengan waktu yang dibuat secara random. Nah, di dalam ilmu statistik ada sebuah angka yang disebut dengan angka random. Maka A mencobanya secara random, C juga mencobanya secara random. Nah, ini secara statistik ya, dan sudah teruji secara teknis. Kalau A dan C melakukan pendeteksian kembali secara random, akan kecil kemungkinan mereka akan mendeteksinya dalam detik yang sama, dalam sepersekian detik yang sama. Sehingga metode ini diteruskan sampai sekarang, ya, CSMA-CD metodenya seperti itu. Sampai sekarang LAN yang menggunakan Ethernet cara kerjanya seperti itu. Ya, CSMA-CD. Nah, CSMA-CD secara implementasi itu pada switch maupun pada Ethernet, pada Ethernet card, ya, card LAN ya, card LAN Ethernet card. Nah, ini kalau mau digambarkan CSMA-CD gambarnya seperti ini. Ini star, set back off to zero, katakanlah sedang tidak ada yang pakai. Ya, ini kalau digambarkan pakai program ya, pakai ini ya. Nah, kemudian ini dicek lagi nggak ada apa? Ya, ini terjadi bentroknya di sini ya, wait. Jadi wait, ya, wait menunggu kalau terjadi bentrokan tadi. Waktunya random. Nah, waktunya random dikirim frame untuk mencek sedang ada yang pakai nggak? Sedang ada yang pakai nggak? Ya, ini flowchart yang sering digunakan. Ya, kalau yang penjelasan saya tadi mau dijelaskan dengan menggunakan flowchart ya, yang biasa masih tadi tidak habisnya. Oke, itulah pembahasan kita tadi dari awal adalah tentang cara kerja jaringan. Jadi kalau Anda mau belajar ingin memahami bagaimana cara kerja jaringan, maka pelajarilah arsitektur protokol. Pelajarilah dari model OSI dulu. Walaupun nanti protokol itu ada tidak hanya model OSI di dalam penerapannya, tetapi diawali dari model OSI. Kalau Anda mau tahu cara kerja jaringan komputer, maka pelajarilah protokol atau cara kerja protokol dari model OSI. Dan Anda harus tahu cara kerja setiap sistem di teknologi informasi ya. Yang pertama kan Anda harus tahu cara kerja komputer. Mulai dari komputer mati, hidup, kemudian digunakan, apa yang terjadi nanti mati lagi, itu Anda harus tahu cara kerja komputer. Nah, sekarang Anda harus tahu cara kerja jaringan komputer. Nah, cara kerja jaringan komputer itu dibahas melalui arsitektur protokol. Nah, dalam hal ini menggunakan model OSI yang 7 lapis. Nah, nanti akan kita bahas arsitektur protokol yang digunakan di internet namanya TCP/IP. TCP/IP dibuat berdasarkan model OSI. Makanya kita awali dari model OSI. Oke, itu dulu untuk pembahasan kita tentang bagaimana cara kerja komputer berdasarkan arsitektur protokolnya yang dibuat secara berlapis. Makanya sering juga disebut layers, ya, layers berlapis-lapis. Dengan layers. Oke, itu untuk penjelasan saya untuk saat ini. Ini ya, ada yang bertanya? Ya, ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, ini saya tutup Pak, dulu. Oke, ya. Ini tolong Pak, saya